Oke, halo Roga YouTube, gue Bagus Muhammad, gue teman kalian. Di video ini gue ingin mungkin ngasih tahu beberapa bagian atau departemen-departemen di PT Asa Daihatsu Motor. Jadi video ini khusus banget buat teman-teman yang besok mau masuk ke Daihatsu atau mau interview. Mungkin video ini bisa jadi referensi kalian, sumber pengetahuan kalian all about tentang PT Asa Daihatsu Motor yang udah gue rangkum dan insya Allah bakal gue jelasin lebih lengkap di sini. Oke? Yang pertama itu untuk di Daihatsu, ini gue bicara manufakturnya dulu. Yang pertama yaitu bagian stamping press. Stamping press ini seperti apa? Ini bagian khusus pengepresan gitu. Jadi dari lembaran baja utuh dipres jadi suatu bentuk bodi, baik itu pintu maupun bodi mobil, guys. Nah di sini semuanya dicetak. Nah dari press ini dicek juga sama quality. Jadi setelah ada bagian operator untuk stamping dan press, ada juga untuk bagian quality after press sendiri, guys. Baik after maupun before semuanya dicek dari kualitas, ketebalan dan apapun semuanya itu QC yang tahu, semuanya dicek di situ. Dan di departemen ini, di bagian press stamping ini juga ada departemen lagi yaitu logistik. Jadi dalam satu stamping press ini ada 3 departemen, yaitu untuk press stampingnya sendiri, QC dan juga untuk bagian logistiknya. Logistik ini berperan sebagai penyuplai, pengirim dari segala macam barang mentah menuju ke area press stamping ini. Ini adalah tanggung jawabnya teman-teman di logistik. Setelah bagian press stamping ini, semuanya akan dikirim ke area body welding. Seperti apa area body welding ini? Body welding ini adalah penyatuan beberapa potongan-potongan part yang dari lembaran baja itu yang berasal dari teman-teman stamping masuk ke area body welding, dilas jadi satu, men. Jadi dari misal bagian pintu, bodi depan, bodi belakang, bodi samping, itu dilas jadi satu kesatuan utuh sama teman-teman body welding. Di sini nggak semuanya pakai las manual ya. Jadi bagian di sini ada juga yang memakai robot. Bahkan untuk teman-teman di Kerawang itu hampir lebih dari 8% itu robotik. Jadi slow aja. Paling job terberat kalian di situ ya bagian nyempot-nyempotnya doang, guys. Hanya dengan di bagian stamping press tadi, di bagian body welding ini juga ada teman-teman dari departemen QC dan logistik. QC ini fungsinya sama, yaitu mengecek barang awal masuk ke welding sendiri, dan yang kedua yaitu mengecek barang sudah selesai dalam arti finish good yang akan dikirim ke next proses atau next departemen. Dan juga ada departemen logistik di mana mereka ini ya sama seperti di stamping tadi, dia bertanggung jawab untuk menyuplai dan dalam arti handling dalam segala hal yang ada di body welding ini, guys. Jadi baik QC maupun logistik ini selalu ada, baik tadi di stamping maupun sekarang di body welding. Nah sekarang kita next ke departemen berikutnya. Di departemen berikutnya ada departemen painting. Jadi setelah semuanya jadi dijaduin satu body utuh ya, itu masuk ke area painting. Di painting ini semuanya dicat, dikasih cat dasar segala macam dan dicat sesuai dengan perintah kerja atau di harigami, guys. Dan di painting itu sama seperti di bagian body welding maupun di stamping press, yaitu ada yang namanya QC. Jadi di setiap departemen ini selalu ada QC, quality control. Ini menjamin bahwa kualitas barang produksi Daihatsu ini sangat bagus banget dan sangat terjamin banget. Jadi QC ini selalu menyertai baik di semua departemen yang ada. Oke. Di bagian painting ini semuanya dicat seperti tadi gue jelasin sesuai dengan request order warna, ada di petunjuk kerjanya. Dan ini sangat kedap sekali ya, karena kita tahu bahwa painting ini harus benar-benar kedap agar nggak kena debu segala macam. Dan di departemen painting ini ya bisa dijelas bahwa ini adalah proses ketiga setelah awal, yaitu stamping dan masuk ke welding dan sekarang masuk ke painting. Nah dari painting ini kemana? Setelah semuanya selesai dicat, ini langsung kering ya. Setelah semuanya setelah dicat dari satu body utuh itu, maka akan masuk ke area assembling. Di assembling ini semuanya dirakit baik dari komponen seperti ban, kaca segala macam dirakit di sini. Dan juga engine di area manufaktur ini sudah jadi engine utuh. Mungkin next proses atau next video gue bakal bikin video khusus untuk di bagian engine plan, karena ini gue bicara tentang manufaktur dulu. Jadi untuk engine plan kita kesampingan dulu. Nah di sini di bagian assembling adalah bagian sangat kompleks, sangat banyak dan paling panjang rangkaiannya, oke? Karena di assembling sendiri ada beberapa departemen lagi. Jadi di dalam departemen ada pertama sapesi, terus juga ada SPS, ada trimming, sasis, dan terakhir final.
Nah, beberapa debat ini saling menyatu dalam satu kesatuan, saling berkesinambungan, saling berangkaian. Jadi semua debat ini bisa disebut ya tadi, yaitu assembling. Nah, di departemen sendiri ini selesai dari assembling, yaitu di departemen final ini itu sudah jadi satu kesatuan utuh, dan semuanya dari awal hingga akhir itu hanya dalam satu cycle time. Terakhir gue di situ itu hanya 1 menit untuk jadi satu mobil. Jadi setiap 1 menit itu keluar satu mobil dari departemen final itu sendiri. Nah, setelah itu departemen apa lagi setelah bagian final di assembling ini? Maka dari situ akan masuk ke bagian atau departemen final inspection, di mana ketika sudah jadi utuh satu mobil, semuanya dicek dari kelistrikan segala macam. Namun yang pertama kali dicek ketika jadi mobil yaitu tentang catnya itu sendiri, guys. Jadi udah satu jadi mobil itu dicek lagi. Tadi setelah painting selesai dicek sama QC, masuk ke assembling dan jadi mobil pun cat ini dicek lagi. Kenapa udah dicek lagi? Ya karena kita nggak tahu dalam proses perakitan itu, dalam proses assembling itu apakah terjadi baret atau mungkin kena alat atau bagaimanapun, semuanya bisa terjadi. Maka setelah jadi satu kesatuan mobil dicek lagi untuk catnya sendiri, baik itu bubble, sekret ataupun apa, ya kan. Setelah pengecekan cat itu sendiri, setelah selesai maka akan lanjut ke tes kebocoran dan tes segala macam, termasuk di sini road test. Road test ini dijalankan sama teman-teman inspection. Nah, pertanyaannya, ketika barang ini diketahui NG atau not good atau ada kerusakan, itu larinya kemana? Nah, disitulah ada namanya departemen repairman. Repairman ini kerjaannya atau job desk-nya ya ngebenerin beberapa mobil atau mobil-mobil yang udah di adjustment atau di gimana ya, udah diputuskan NG atau not good dari teman-teman final inspection ini sendiri. Nah, disitulah tugas si repairman sendiri untuk repair menjadi mobil yang utuh. Ketika semuanya utuh masuk ke delivery, dari delivery masuk ke bagian sales ataupun lah ya. Nah, itu tadi udah ya. Dan juga ada beberapa departemen tambahan yang pasti ya. Pertama, maintenance. Maintenance ini ya sebagai orang yang bertanggung jawab untuk kelayakan mesin itu gitu loh. Jadi ada kerusakan segala macam, itu tanggung jawab teman-teman maintenance. Nah, biasanya teman-teman yang jurusannya listrik dan mesin biasanya bakal ditempati di sini, atau teman-teman yang mungkin hafal tentang PLC ya, itu pasti ditempati di maintenance sendiri. Ada juga bagian utility dan segala macamnya. Tapi yang paling berperan aktif di situ yaitu ya tadi press, stamping, body welding, painting, assembling, final inspection. Itu departemen satu kesatuan, satu satuan utuh yang melalui proses perakitan mobil sendiri. Karena selain mereka itu hanya supporting, hanya pendukung aja gitu loh. Tapi intinya ya tadi itu yang gue sebutin. Oke? Mungkin itu aja yang bisa gue jelasin. Semoga bisa bermanfaat penjelasan kali ini. Dan mungkin buat teman-teman yang mau gabung di sana, gue ucapin congratulations. Dan jika dirasa video ini bermanfaat, tolong share video ini biar teman-teman kalian banyak yang tahu video ini, dan komen aja buat teman-teman yang ingin nanya ya. Dari gue itu, gue manusia, gue masih punya kesalahan. Mungkin kalau ada benar kata tentang Allah Subhanahu Wa Taala, kalau ada kesalahan itu murni dari gue pribadi, gue minta maaf. Sehat selalu, bahagia selalu buat semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.